Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah sahabat Al-Kafah TV. Saat ini saya sudah berada di Islamic Center Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai, salah satu sekolah favorit, sekolah Islam terpadu favorit di kota Binjai. Mau tahu kelanjutannya? Mau tahu isinya? Mau tahu bagaimana Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai? Mari kita cari tahu sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair, wa kaifa anta? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah Ustaz. Baik, para pemirsa Al-Kafah TV, di sini sudah ada narasumber kita selaku pembina dan pendiri Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zulkarnain Asri LCMA. Ustaz, izinkan kami Ustaz mencari tahu lebih dalam tentang Islamic Center Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai ini. Insyaallah khair, insyaallah. Baik, untuk yang pertama Ustaz, tentang Islamic Center Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai ini Ustaz. Apa motivasinya Ustaz? Motivasi berdirinya Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai ini Ustaz. Motivasinya itu panjang ceritanya, cuman kalau kita singkat, berawal dari saya pulang pendidikan, saya menikah. Alhamdulillah saya tinggal di antara dua gang, di Gang Tualang, Bonjol. Oh, Bonjol ya, Bonjol dekat sini. Jadi sehari-harinya itu saya mendengar ya anak-anak pulang sekolah, pergi sekolah, ya kalau mereka bergembira mereka nyanyi gitu ya. Cuman nyanyinya nyanyi dewasa, sementara mereka anak SD dan anak kecil ya. Itu kalau senang. Tapi kalau mereka lagi ribut, waduh Masya Allah, kata-kata kotor keluar semuanya. Jadi terpikir sama saya, ini harus dibina. Ya, harus dibina. Akhirnya jika saya tidak silap, bulan 8 1999, saya mengumpulkan anak-anak itu di masjid pada subuh hari Ahad dengan mengadakan apa yang disebut dengan didikan anak Islami dai. Nah, di situ mereka dikumpulkan, diajarkan doa-doa pendek, ya. Diajarkan ayat-ayat pendek, kemudian diajarkan akhlak, cara minum semuanya. Nah, itulah awal dasarnya. Kemudian juga kita banyak mendengarlah baca-bacaan imam ketika itu yang menurut saya sepertinya perlu diperbaiki. Ada kadang matnya tidak dipanjangkan gitu kan, gunahnya tidak digunahkan. Nah, dari dasar itu saya membuka pula di rumah kita itu pengajian maghrib ke isya, ngumpulkan anak-anak, mentahsin, memperbaiki bacaan mereka, sembari mengajak mereka untuk menghafal juz 30 awalnya. Itu yang kedua. Kemudian kita juga ada diberikan kesempatan oleh Allah untuk dakwah ke remaja-remaja. Akhirnya remaja ini saya kumpulkan untuk dibina lebih lanjut. Kita membuat komunitas lah, namanya kelompok studi Islam, KSI. Nah, 3 hal inilah yang menjadi bekal yang nanti akhirnya menjadi yayasan ini. Jadi memang motivasinya adalah dakwah dan pembinaan generasi Islam depannya gitu. Demikian. Kalau untuk persisnya Ustaz, dimulai apakah memang sudah tempat inikah yang menjadi center Ustaz, atau tempat sebelumnya senternya ya di sana, ya. Di Bonjol tadi, di Gang Tualang tadi ada masjid. Di masjid. Kebetulan alhamdulillah rumah saya itu di belakang masjid ya kita bilang ya. Masjid Nurul Muslimin di belakang. Sebenarnya depannya kiblat ya. Nah, itu disitulah ngaji anak-anaknya di rumah itu. Kalau dai-nya tadi pada subuh Ahad di Masjid Nurul Muslimin tadi. Begitu juga pembinaannya, kadang di masjid, kadang di rumah untuk remaja Islam tadi. Berarti kombinasi ya Ustaz, antara masjid dan di rumah. Ya. Mohon izin Ustaz, boleh kita melihat ke dalam? Ayo, boleh, tafadhol. Ahlan akhi, ahlan akhi, bil khair qad muddat yadi. Ahlan akhi, ahlan akhi, bil khair qad muddat yadi. Amsik yadi.
cukup luas ternyata Al-Kafah ini ya Ustaz. Alhamdulillah ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Gedungnya tinggi, masjidnya juga besar Ustaz. Kemudian izinkan saya Ustaz mewakili pemirsa Al-Kafah TV ini Ustaz. Iya. Kalau di luar kan masyarakat itu mengenal bahwa Al-Kafah ini sekolah Ustaz. Kalau sekolah pasti dia erat kaitannya hanya dengan pendidikan Ustaz. Kalau Al-Kafah ini sendiri apakah memang dia khusus bergerak di bidang pendidikan atau di bidang-bidang lainnya juga? Khususnya memang pendidikan. Tapi jangan lupa ada pendidikan dan pembinaan ya. Atau jangan lupa itu, pendidikan dan pembinaan. Karena memang motivasi awal kita tadi adalah dakwah dan pembinaan generasi umat. Tapi tidak hanya itu. Sesuai dengan namanya Al-Kafah, totalitas, menyeluruh. Jadi Islam itu adalah apa istilahnya syumuliyah ya. Jadi tidak hanya pendidikan. Islam juga ekonomi ya. Terutama ekonomi dulu yang kita lihat ini kesempatan. Maka berikutnya kita berpikir ekonomi apa yang mau kita indikan. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu kita sudah buka Kafahmat ya. Di depan sana ada Kafahmat. Berikut menyusul air mineral Kafahku Muslimral. Nah, itu dia. Jadi kita juga bergerak di bidang ekonomi. Ke depan kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala mungkin juga rumah sakit ya, tapi Allah alam. Amin. Rumah sakit yang dokternya itu syariah gitu ya Ustaz. Iya, muslim bila perlu dokternya hafiz Quran ya. Mudah-mudahan Ustaz. Amin. Ustaz, boleh kita cek-cek di tempat lain Ustaz? Ini kan luas Ustaz. Mungkin kita bisa mencari suasana yang lain dari Al-Kafah. Silakan. Tafadhol, ahlan, silakan. Afwan Ustaz, kita tahu Ustaz bahwa di Binjai ini alhamdulillah banyak sekali sekolah-sekolah IT Ustaz. Alhamdulillah. Di Binjai Utara, di Binjai Barat, dan di Binjai-Binjai lainnya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, yang membedakan Al-Kafah ini dengan sekolah-sekolah IT lainnya itu apa Ustaz? Atau yang menjadi keunggulan di Al-Kafah ini Ustaz? Ini sebelumnya mohon maaf ya. Kalaupun lah ini bisa dibilang membedakan ya, karena kita juga nggak terlalu tahu bagaimana sekolah IT yang lain. Kalaupun memang bisa ini dikatakan membedakan, diantaranya di Al-Kafah siswa-siswi kita ini memang kita siapkan untuk siap tampil di masyarakat. Nah, jadi insya Allah dan mudah-mudahan sampai dari alumni SD kita ya, itu mudah-mudahan sudah bisa tampil di masyarakat. Apalagi yang SMA-nya gitu ya. Dalam arti mereka dari azannya sampai imamnya, zikir doanya insya Allah mereka sudah bisa. Bahkan kalau untuk kuliah-kuliah 7 menit mereka sudah siap untuk itu. Nah, bahkan lagi kalau SMA-nya kita beri bekal untuk menjadi khutbah. Itu di antara khutbah Jumat ya. Kemudian juga penerapan kepada adab ya. Adab makan itu kita memang kita betul-betul serius gitu ya. Anak-anak itu tidak boleh makan sambil jalan ya, berdiri, terus juga minum tangan kiri. Itu memang benar-benar kita tekankan dan kita kasih teguran sama anak-anak. Dan mungkin juga ya ini sekali lagi mohon maaf kalaupun disebut dengan pembedaan dengan sekolah yang lain, akhlak pergaulan laki dan siswa dan siswi itu memang kita jaga betul di sini ya. Nah, kelasnya pun dari kelas 4 kita sudah dipisahkan. Oh, dipisah antara laki dengan perempuan gitu Ustaz. Ya. Ikhwan dan akhwat. Kalau ikhwan kelasnya ikhwan saja, akhwat saja. Ya, sampai SMA-nya lah yang sekarang belum bisa dipisahkan karena kita belum ada lokalnya. Nah, jadi mereka hanya sementara baru pakai tirai saja pemisah. Dan insya Allah kita sedang membangun di depan sekolah kita ini kelas khusus putri. Putri ya, terutama untuk kakak-kakak SMA-nya lah. Bahkan juga
tangga naiknya di Al-Kafah ini pun dibedakan. Oh iya Ustaz, tadi kita naik dari Tangga yang ikhwan. Nah, karena kita ikhwan kan, kita nyari ikhwan juga kan gitu ya. Terus nanti yang putri dari putri juga. Jadi mungkin ini kalaupun memang dibilang perbedaan. Mohon maaf ya kepada sahabat-sahabat Al-Kafah TV yang lain ya. Mungkin itu diantaranya. رغم اختلاف وجوهنا سنظل نشبه بعضنا إن ما تزينت الوجوه بالابتسام. Afwan Ustaz, ada yang terlupa Ustaz. Apa itu? Yayasan ini kan Yayasan Wakaf Al-Kafah. Betul, ya. Kenapa ada kata wakaf di dalam? Oh, begitu ya. Jadi yayasan ini yayasan wakaf dalam arti yayasan ini bukan milik kami. Bukan milik keluarga, bukan pula milik kelompok tertentu, ya, tapi memang adalah wakaf umat. Dalam arti tanahnya, gedungnya, ini semua wakaf umat. Wakaf banyak umat, bukan satu umat. Jadi kita bebaskan tanah ini, kita tawarkan sama umat. Jadi umat itu berwakaf, ada yang semeter, 2 meter. Begitu juga gedung ini. Kita membangun, ada yang wakaf semen, wakaf pasir dan sebagainya gitu. Ya. Jadi mirip Gontor ya Ustaz? Oh iya, alhamdulillah. Kita kan memang alumni Gontor, Iya, jadi alumni Gontor. semangatnya pun ngambil dari situ. Oke ya. Ada lagi? Oke ya, silakan masuk ya. Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz, tempatnya sangat nyaman Ustaz. Alhamdulillah. Ini pekerjaan Umi Al-Kafah ini yang menyetingnya ya. Masya Allah luar biasa. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, apakah Islamic Center Yayasan Wakaf Al-Kafah ini memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Ustaz, atau hanya sebatas kegiatan di dalam sekolah sehingga saja? Alhamdulillah ya, sejak awal berdirinya kita 2 Muharram 1426 ada 17 tahun insya Allah sebentar lagi Al-Kafah ini, kita membuat kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita membuat pengobatan gratis ya, sunat khitan massal gratis ya, terus juga pasar murah. Bahkan biasanya kalau tidak pandemik seperti ini, kita buat menyemarakkannya itu dengan jalan sehat keliling kota Binjai gitu, yang kita berikan hadiah ya, umroh kita kemarin seperti itu ya. Dan puncak dari kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat itu ya di miladnya tadi, di ulang tahun Al-Kafah tadi gitu. Kita buat 1 pekan Muharram sekaligus miladnya ulang tahunnya Al-Kafah. Berarti Ustadz, dengan adanya kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini bisa membantah pendapat orang tentang bahwa Al-Kafah itu bersifat eksklusif, Ustadz. Alhamdulillah ya. Jadi memang Al-Kafah mencoba untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita juga mengambil filosofi Gontor ya. Al-Kafah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Gitu. Jadi Al-Kafah ini di 17 tahunnya ini apa yang istimewa, Ustaz? Kalaupun dibilang istimewa, yang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di samping ada khitan anak 100 anak, ya, ada pasar murah, ya. Salah satunya kita menerbitkan buku yang kita sebut dengan jejak dalam dakwah, ya, jejak dalam dakwah. Di buku ini semuanya terangkum lah, awal berdirinya Al-Kafah, motivasinya, ya. Cuman ujian-ujiannya nggak dimasukkan di sini. Ya, yang enak-enaknya aja, ya. Pengumpulan dananya semuanya alhamdulillah di sini semuanya ada. Ya. Nanti akhir kalau mau Ustadz beri ini. Oh. Ya. Tapi sebelumnya ada satu lagi. Oh, apa itu, Ustadz? Kita tahun ini membuat talk show ya, talk show bersama Bapak Wali Kota kita, Masya Allah. Pak Haji Amir Hamzah MAP, dan juga Ketua MUI kita,
Kota Binjai, Dr. Ahmad Jamil, ya. Dalam judul kita buat di situ membumikan Al-Quran di Kota Binjai. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Pertama kali dalam sejarah Al-Kafah ya, Ustaz? pertama sekali talk show-nya yang mengambil tema seperti itu juga. Ya mudah-mudahan harapan kita nanti dengan hasil talk show ini adanya yang kalau bisa ada perda gitu. Perda ya pemberantasan buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Itu kita harapan kita. Baik, itu saya pikir yang istimewa. Ini untuk akhi. Masya Allah, syukron Ustaz. Buku yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, Ustaz. Demikianlah sahabat Al-Kafah TV, wawancara eksklusif saya bersama pembina dan pendiri Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zulkarnain Asri LCMA. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi antum-antum semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أهلا أخي بالخير